Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang Allah semoga Allah merahmati kita selalu, ya semoga Allah menjaga kita selalu ya di musim pandemi yang semoga akan segera berlalu. Nah, dan sambil menyambut Ramadan yang penuh dengan keberkahan, ya Ramadan yang membawa nikmat, bukan membawa sengsaranya umat, ya kesempatan yang indah bersama Anda semua, ya bersama Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai semua. Tema yang sebagaimana telah ditetapkan oleh panitia dengan tema menjaga kesehatan selama pandemi dan Ramadan dengan Tibbun Nabawi. Wa subhanallah rahimakumullah, ini kaitannya sangat erat sekali. Ya, musim pandemi atau wabah-wabah yang lainnya selain COVID di musim pandemi, puasa itu sangat relevan sekali, sangat eh, mendatangkan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dia sebutkan anfa'u syai'in li ashab al-amzijah al-baridah au rutbah huwa as-saum. Kata beliau, yang paling bermanfaat, sesuatu yang paling bermanfaat untuk eh, orang-orang yang punya masalah dalam diri atau tubuhnya dari masalah dingin dan lembab adalah dengan berpuasa. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan bagi kita. Apa maksudnya dingin dan lembab dan kemudian bisa dibantu dengan puasa? Sebagaimana maklum bahwasanya ulama-ulama kedokteran Arab klasik menjadikan konsep sehat sakit dengan konsep yaitu kombinasi panas dan dingin. Ini yang dimaukan yang akan kita bahas. Orang yang sering terkena wabah, orang sering terdampak sakit, rata-rata mereka yang memiliki tubuh sifatnya dingin atau lembab. Apa yang menyebabkan tubuh mereka dingin atau lembab? Mayoritas 90% adalah makanan dia, dari faktor dari luar tubuh. Faktor dari dalam tubuh mayoritas adalah yaitu psikis dia. Tatkala psikis dia bermasalah, ya, dia mengalami kesedihan, amarah, dendam, ya, yang mana ini semua akan membakar panasnya tubuh dia sehingga panas tubuh dia semakin hilang dan akhirnya akan menyebabkan tubuh dia semakin lembab. Ya, makanya dari dalam tubuh faktornya adalah psikis dan itu akan menyebabkan tubuh dia menjadi drop, tubuh dia menjadi turun. Nah, oleh karena itu dingin lembab inilah yang akan menjadikan sarang atau media, di antaranya media atau sarangnya dalam bahasa kedokteran modern sekarang virus, bakteri, jamur atau patogen ini. Nah, maka ini adalah konsep yang dibahas oleh kedokteran Arab klasik. Orang yang terdampak pandemi, kalau Anda perhatikan, Anda telaah, sebagaimana Allah sebenarnya telah mengingatkan, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Kita yang punya akal untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi di masa silam. Yang telah lalu dari wabah COVID ini 2 tahun, kita harus ambil pelajaran. Contoh, terkadang kita dapati kasus, banyak di antaranya
saudara kita yang terdampak wabah COVID, bahkan beberapa varian COVID sudah dia coba. Sampai-sampai ada yang 5 jenis varian sudah dia rasakan. Ya, mau Gamma, Delta, Zeta, Alpha, Omicron, sudah dia rasakan semuanya. Maka dia harus ambil pelajaran. Kenapa yang membuat orang tersebut bisa berulang-ulang terdampak COVID, walaupun sudah divaksin, ya, walaupun sudah pakai masker, walaupun sudah jaga jarak, ini akan dibahas. Walaupun dia ada yang sebagian 2 tahun WFH, nggak pernah keluar rumah, tapi di dalam rumah juga kena COVID. Berarti apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita telaah? Ini yang jadi masalah. Yang harus kita telaah adalah tubuh dia sudah sangat lembab. Lembab karena apa? Lembab karena makanan yang dia makan, ya makanan menumpuk di dalam tubuh dia, kemudian makanan tersebut akan menyebabkan lembab dalam tubuh dia, sedang dia nggak pernah jemur, nggak keluar rumah, nggak ada olahraga, ya antara masuk makanan yang masuk dan yang dikeluarin dari ekskresi ini sudah nggak seimbang sehingga menumpuk di dalam tubuh dan terjadilah apa dingin atau lembab di dalam tubuh, ya plus dia disertai ketakutan yang berlebihan, panik berlebihan, khawatir berlebihan, ya kemudian mengingkari takdir, marah berlebihan. Saat itulah ya panas dalam tubuh menghilang, dia menjadi lembab. Nah, maka ini akan menjadi apa? Masalah bagi diri dia, kelembapan bagi diri dia. Maka saat itulah apa? Patogen, ya, termasuk virus, bakteri dan jamur akan mencari media yang lembab-lembab. Ternyata sudah divaksin, dia terkena. Sudah pakai masker, dia kena. Jaga jarak, masih kena juga. Nah, kemudian dia WFH tetap kena. Nah, maka ini diantaranya apa? Media yang ada pada tubuh kita sangat potensi sekali untuk mereka jadikan tempat tinggal mereka. Ya, untuk dijadikan inang bagi virus, bakteri, dan jamur. Maka ini teori yang sangat mudah sekali. Teori yang sangat simpel, sehingga kita bisa mentadabburi ya kejadian-kejadian sebelumnya, sehingga kita apa? Tidak terjatuh dalam lubang yang sama, lubang kesalahan yang sama. Tapi tidak lepas dari itu, orang kena tidak kena, orang yang terkena selamat ataupun tidak selamat, itu adalah atas izin Allah mutlak. Ya. Adapun sebabnya kita sendiri. Yang bikin tubuh kita lembab ya kita. Yang bikin eh, tubuh kita lembab kemudian dinetralkan, ya, juga kita sendiri. Allah memberikan kesembuhan melalui sebab. Maka manusia mengambil sebab. Bagaimana sebabnya dia tetap sehat? Bagaimana sebabnya dia sembuh dari sakit? Maka itu adalah konsep. Ya, barang siapa mengingkari sebab, ya, maka sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka dia telah mengingkari hikmah Allah. Allah menjadikan sembuh dengan perantara sebab. Allah menjadikan diri kita sakit karena ada sebabnya. Itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang subhanallah makan sembarangan. Semua dia makan. Dia nggak peduli makanan itu bikin dia sehat atau bikin dia sakit. Dia meyakini bahwasanya makanan halal itu tidak akan pernah menimbulkan penyakit kecuali di laboratorium. Ya, ini sebenarnya syahwat, ucapan dari orang-orang yang penuh dengan syahwat, syahwat untuk makan. Nah, Allah jadikan dia yang sehat kemudian sakit, ada sebabnya. Di antaranya makanan dia terbesar, faktor dari luar 90% makanan, faktor dari dalam 90% adalah kejiwaan. Subhanallah, jangan sampai ketika sudah sakit, ya, kena stroke, nasallahu afiyah, kena kanker, atau kasus-kasus yang lainnya, kemudian menisbatkan kepada takdir Allah mutlak. Ya, sudah ini takdir Allah. Yang ngambil sebab kita. Nah, manusialah yang mengambil sebab, yang menyerumuskan dalam diri dia dalam penyakit juga diri dia sendiri. Maka fala talumana illa nafsak. Janganlah celah kecuali diri Anda sendiri. Kenapa? Allah sudah mengajarkan dalam firman Allah yang begitu banyak. Di antaranya ya yang sangat gamblang, cukup ayat-ayat yang mudah difahami ini cukup jadi apa? Bekal bagi kita. Coba
Allah mengajarkan kepada kita aturan-aturan, makan pun juga diatur. Nah, Allah dalam firman-Nya, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Dan mereka orang-orang kafir, mereka itu makan, ya, mereka itu minum, merasakan kenikmatan dari Allah ini, ya, yang mereka makannya itu apa? Seperti makannya binatang. Seperti makannya binatang. Ini orang-orang yang beriman kalau makan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau makan seperti makannya binatang. Coba bayangin. Ya, berarti kita jangan seperti mereka. Kita nggak boleh menyerupai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Dan kaum muslimin jangan sampai makannya seperti binatang ternak. Coba kalau sapi, kalau makan, di depannya ada hijau-hijauan, dia nggak peduli. Pokoknya semua yang ada di depannya hijau-hijauan dimakan, walaupun perutnya sudah kenyang. Nah, ini sangat simpel sekali. Orang yang makannya seperti ini akan bikin tubuh dia semakin lembab, dan lembab akan menjadi inangnya media penyakit-penyakit. Nah, begitu pula Allah juga sudah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Coba, kita sudah diatur sebenarnya. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Kata Imam Asyuti rahimahullah, ayat ini memberikan pelajaran tentang apa? Setengah atau separuh dari ilmu kedokteran ada terkandung dalam ayat ini konsepnya. Karena apa? Mayoritas penyakit ya ini perut. Makanan yang berlebih-lebihan. Berlebihan jenisnya berlebihan. Berlebihan kombinasinya berlebihan. Dari satu jenis berlebihan. Kemudian berlebihan dari sisi frekuensi. Berlebihan dari sisi quantity, jumlahnya. Berlebihan dari sisi melebihi waktu yang direkomendasi misalkan. Wah, ini apa? Akan menjadikan masalah. Ya, nggak boleh makan dan minum berlebihan. Bukan hanya makan berlebihan yang nggak boleh, minum berlebihan dalam Al-Quran juga dilarang. Karena kalau orang minum berlebihan akan menyebabkan masalah, penyakit pada tubuh dia. Ya, akan menyebabkan penyakit pada tubuh dia. Contoh, ya, orang kalau minum nggak ada standarnya, istilahnya minum rata-rata 2,5 sampai 3 liter. Nah, nggak bisa dimutlakkan. Itu rata-rata untuk siapa? Kita harus lihat umurnya siapa, kemudian untuk orang yang aktivitas seperti apa. Beda. Nah, kalau anak kecil ya dipaksa minum banyak seperti orang dewasa akan muncul penyakit. Kalau orang yang ada di rumah ya dia WFH di rumah, masya Allah AC hidup terus, ya minum air banyak, lama-lama tubuh dia akan dingin. Tubuh dia yang dingin ini nanti akan menjadi apa? Inang, ya dingin berlebihan. Makanya apa? Makan nggak boleh berlebihan, minum nggak boleh berlebihan. Ya, taunya barometernya apa? Kita minum cukup, sudah lihat. Permisi akramakumullah, lihat air kemih Anda. Kalau air kemih Anda cukup warna terang, alhamdulillah air cukup, sudah. Anda makan buah ada airnya, makan ada kuah ada airnya, minum ada airnya. Nggak usah terlalu khawatir, nggak usah was-was. Nah, wah ini rahimakumullah jami'an. Disebutkan Imam Az-Zurnuji rahimahullah dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, ulama tahun 600 Hijriah, orang yang terlalu banyak minum akan menyebabkan tubuh dia dingin dan akan menyebabkan dia menjadi orang yang pemalas. Kenapa malas? Karena tubuh dingin. Nah, dan subhanallah, sebagian ulama mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman kepada api yang akan melahap Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dilempar kepada api. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Qulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin. Allah nggak berhenti di sini. Jadilah kamu dingin. Ya, Allah nggak berhenti. Bardan, dingin, kemudian dilanjutkan wasalaman ala Ibrahim. Dingin tapi menyelamatkan. Karena kalau dingin berlebihan bisa menimbulkan apa? Malapetaka. Coba tadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan asalnya disebutkan dokter kedokteran Arab klasik Al-Harith
bin Kaldah, dia sudah mengatakan, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa wa awidu al jism ma'tad. Dan adalah perut itu sarangnya penyakit, ya. Perut adalah sarangnya penyakit dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Inti dari pengobatan. Nah, kembalikan tubuh pada kondisi asalnya. Yang tadi tubuh normal, ketika dia kebanyakan makan dingin ketemu dingin, ya, dan jumlah makanan sifatnya dingin berlebihan, dia tubuhnya akan menjadi dingin. Muncullah penyakit dingin. Maka kembalikanlah tubuh yang sudah terlanjur Anda masuki makanan sifatnya dingin, kembalikan kepada kondisi asalnya, asalnya normal. Nah, sebaliknya juga demikian. Nabi juga menyebutkan dalam hadis, ya, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn. Ya, tidak ada yang lebih buruk dari apa yang memenuhi perutnya anak Adam ini, selain perut ini ya kita ini, perutnya kita ini yang isinya dipenuhi dengan apa, keburukan-keburukan dari makanan-makanan. Makanan halal halal, tapi jangan dipikir halal nggak menimbulkan penyakit. Halal bisa menimbulkan penyakit. Nah, jika apa? Makanan itu adalah pantangan bagi dia. Makanan itu dikonsumsi berlebihan. Minuman juga demikian. Dikonsumsi bukan di jam-jam yang tepat. Nah, wah ini perlu ditadabburi. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa sih standarnya orang makan? Ya, kata beliau, ya, agalatun yukimna salbah. Ya, cukup beberapa suap sampai apa? Sampai membuat tulang punggungnya itu tegak. Itu sudah cukup. Wa in kana la mahalah, kalau ternyata nggak cukup, dia ingin nambah lagi, ya sudah. Thuluthun lil ta'ami, thuluthun li syarabi, thuluthun li nafasi. Maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Sudah, jangan berlebihan. Ya, Hippocrates, ya, bapak kedokteran Yunani klasik, jauh-jauh sebelum Nabi SAW lahir, bahkan 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir, katakan hampir sekitar 700 tahun, ya, dia sudah berwasiat, ya, this is because overeating, the therapeutic is fasting. Penyakit yang muncul karena kebanyakan makan, maka obatnya adalah puasa. Obatnya adalah puasa, coba bayangin. Nah, maka ini apa? Di musim pandemi, nggak usah takut berlebihan. Puasa kita ini juga merupakan terapi. Akan merupakan menjadi apa? Terapi bagi diri kita. Nah, makanan jangan berlebihan, takut juga jangan berlebihan. Nah, wah ini semua memberikan dampak atau efek. Bagaimana tidak? Nah, dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwasanya ternyata psikis bisa menimbulkan dampak fisik. Dalilnya apa? Surat Yusuf ayat 84. Yang mana Allah berfirman, وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَذِيمٌ. Dan kedua mata Nabi Yakub memutih kena katarak, buta. Ya, kenapa? Karena sedih yang terlalu lama mendalam, hampir 40 tahun berpisah dengan Nabi Yusuf. Abinya, yaitu bapaknya Nabi Yakub ini, ya, Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf hampir 40 tahun, anak kesayangannya, sedih sekali. Nah, kemudian panik berlebihan. Panik setiap malam dia mencari anaknya, khawatir ada apa-apa dengan anaknya. Maka dia dijuluki apa? Israel. Nabi Yakub dijuluki Israel. Ya, ada yang mengatakan Israel tersusun dari dua kata, Isr dan Il. Isr artinya perjalanan malam dan Isr artinya perjalanan dan Il itu malam. Ya, makanya Nabi Yakub setiap malam sambil manggil anaknya, Yusuf, ya Yusuf. Nah, ada yang mengatakan Israel diambil dari dua suku kata, Isr dan Il, yaitu apa? Isr artinya abd, hamba. Il artinya ilah, Allah. Berarti Abdullah. Maka jangan sebut orang Yahudi sebagai orang Israel. Yahudi ya Yahudi. Nah, karena Israel julukan untuk Nabi Yakub. Rahimakumullah jami'an. Ini yang perlu diperhatikan. Ini sangat perlu diperhatikan sekali. Ya, makanya Allah juga berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Ya, makanan yang dia makan lihat dulu halal apa haram, bikin sehat, bikin sakit, pantangan bagi dia apa enggak. Ya, kalau bisa dilihat juga jadwalnya cocok enggak ini makan kayak gini ini. Nah, karena bukan kebiasaan Nabi SAW selepas sholat Isya itu kuliner.
Selepas sholat isya itu olahraga. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Selepas sholat isya itu begadang. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Walaupun Ibnu Qayyim tidak menyebutkan dalil khusus, tapi dia mentadabburi, disimpulkan seperti ini. Dan subhanallah, terkecualikan di bulan Ramadan, Nabi SAW sering begadang. Bahkan semalaman suntuk Nabi menghidupkan malamnya terkadang. Apalagi di 10 hari terakhir, Masya Allah. Mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu kiasan untuk tidak mendatangi istrinya. Dan Nabi iktikaf, menghidupkan malam-malamnya dengan zikir, baca Al-Quran, salat, qiyam. Dan Nabi SAW mendapati Ramadan 9 Ramadan. Dan itu pun Nabi setiap Ramadannya dia selalu iktikaf. Ini rahmatullah jami'an. Yang jadi masalah di musim pandemi, kita masuk Ramadan, kok ternyata muncul penyakit. Seperti apa? Kencing manis, asam urat, kolesterol, badan dia menjadi obesitas ketika keluar dari bulan Ramadan. Kemudian subhanallah, dia juga sakit mah yang sangat hebat dan sebagainya. Ketahuilah, ini sebenarnya puasa Anda perlu dikoreksi dari sisi menu makanan Anda. Nah, sebenarnya di bulan Ramadan di mana-mana rumah sakit itu mengalami penurunan angka pasien, klien. Kenapa? Rata-rata dengan Ramadan hati mereka senang. Kenapa? Gembira. Pertama, hati itu sudah gembira mendapati Ramadan. Itu yang harus dirasakan oleh seorang muslim mukmin. Jangan sampai sebentar lagi Ramadan datang, kita dipenjarakan, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa melampiaskan syahwat kita. Wah, ini ciri-ciri orang munafik dan ciri-ciri orang yang hatinya berpenyakit dan imannya lemah. Nah, Ramadan senang, imun naik. Kemudian Ramadan pola makannya benar. Sehingga tubuh yang tadi sifatnya dingin, lembab, dengan Ramadan kita makanan dikurangin, saat itulah tubuh mulai membakar dingin dan lembab. Bayangin, antara sahur sampai buka sekitar 12 jam, atau 14 jam, saat itu tubuh kita dipanaskan. Dikosongi, dikurangin dari makanan-makanan, kemudian dibuang sifat dingin lembab tadi. Coba ajaib. Nah, ini termasuk termasuk keagungan dari syariat Islam. Seperti puasa ini. Nah, tubuh kita kalau dibiarin dingin lembab, sering kena sakit. Walaupun bukan COVID, nanti minimalnya sering kena pilek, sering sakit mata, seringnya jantung seperti tertusuk-tusuk, seringnya sakit mah, seringnya Masya Allah perut kembung. Ini masalah. Tubuh Anda perlu didetoks. Salah satu detoks yang terbaik, detoks kelembapan dalam tubuh, detoks racun, plus mendetoks dosa-dosa kita adalah dengan puasa. Nah, adalah dengan puasa. Ini ajaib. Nah, ketika kami mendapati saudara-saudara kami yang sakit, terdampak COVID, yang kami anjurkan dari awal, selain Anda konsumsi kustul hindi, juga Anda banyak puasa. Walaupun Anda sakit. Walaupun sakit, puasa. Nah, subhanallah, coba kita tadabburi hadis Nabi SAW. Dalam sabdanya, walaupun hadis ini dalam perbincangan para ulama, di antaranya Imam Bukhari melemahkan hadis ini, Imam An-Nawawi melemahkan hadis ini, Syekh Muqbil juga melemahkan hadis ini, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini bimajmu'i turuqih, dengan hadis dengan jalan-jalan yang sangat banyak. Alhasil maknanya sangat cocok dengan ilmu kedokteran. Yang mana dalam lafaz hadis tersebut bunyinya, la tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imhum wa yasqihim. Jangan paksa orang yang sakit di antara kalian untuk makan dan minum. Jangan paksa. Karena Allah lah yang memberikan makanan dan minuman. Nah, subhanallah, ini kaidah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan termasuk sunnah untuk tidak memaksa orang yang sakit untuk makan. Ini ijtihad beliau. Wah,
Coba kita lihat, orang kalau sakit, lidahnya pahit, nafsu makan hilang, tubuh demam. Ya, itu adalah bioritme yang Allah ciptakan dalam tubuh manusia untuk membersihkan tubuh dia. Ketika sakit, nafsu makan hilang. Lidah pahit. Lidah pahit menunjukkan apa? Liver sedang lemah. Kalau liver lemah, jangan ditambah makanan-makanan yang bikin memperlelah ya kinerja metabolisme liver. Liver perlu diistirahatkan, makanya lidahnya pahit. Ajib. Nafsu makan hilang. Kenapa? Seakan perut kita bisa bicara, dia akan bicara. Ya, sudah. Kamu sudah penuhi tubuh saya, perut kamu ini dengan racun-racun. Sudah hentikan. Biar kami bersihkan dulu dengan apa? Hilangnya nafsu makan. Allah munculkan demam. Kenapa? Demam itu untuk menghilangkan dingin lembab yang sudah menumpuk di dalam tubuh karena makanan yang dimasukkan. Digodok, ya, dipanasin tuh dingin lembab. Dia keringetan, ya. Kemudian keluar melalui sering pipis. Permisi akramukumullah. BAB juga. Kadang keluar lewat muntah. Ya. Nah, semua ini bioritme yang Allah jadikan bagi tubuh kita. Nah, Allah lah yang menjadikan tubuh kita seperti ini. Coba bayangin. Nah, gimana kita nggak bersyukur dengan Allah, dengan rahmatnya. Ya, sungguh kita nggak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau apa? Kalau kita ini nggak banyak mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangin. Maka seperti ini, rahmatullah. Ya, bukan berarti kita mengajarkan kepada Anda, kalau Anda sakit, nggak usah makan sama sekali. Bukan. Ya, orang sakit tetap butuh nutrisi. Makan untuk orang sakit boleh, tapi nggak boleh terlalu banyak. Makan untuk orang sakit boleh, tapi makanan tersebut adalah bukan pantangan. Makanan tersebut justru obat bagi dia. Ij'al ta'amak dawa. Jadikan makanan Anda sebagai obat. Kalau Anda tidak menjadikan makanan Anda sebagai obat, maka obat di apotik akan menjadi menu makanan wajib Anda sehari 3 kali. Penting untuk dimasukkan mindset dalam tubuh kita, dalam otak kita, benak kita dipikirin seperti ini. Wah, ini rahmatullah jami'an. Ya, makanya ketika orang sakit, makanannya nggak sembarangan. Pilih-pilih mana yang bukan pantangan bagi dia, mana cocok untuk dia. Cocok dari sisi apa? Kalau dia punya sakit, sifatnya panas, maka makanan dia apa? Makanan yang sifatnya dingin. Ya, kalau penyakitnya dia sifat dingin, maka rekomendasinya makanan dia sifat panas. Seperti pada kasus COVID, ya, dia dingin lembab, maka jangan ditambah tubuh dia dingin lembab. Kasih menu makanan yang sifatnya panas kering. Ini contoh. Adapun herbalnya kustul hindi, habatus sauda, protein hewani mungkin bisa ikan asin contohnya. Nah, ini sangat simpel sekali rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, bukan hanya manusia, hewan pun kalau sakit dia nggak mau makan. Anjing, kucing, burung merpati, ayam, ular sekalipun kalau sakit mereka nggak mau makan. Walaupun dihidangkan makanan terenaknya mereka nggak akan mau makan. Kenapa? Itu metabolisme, itu bioritme yang Allah jadikan bagi tubuh orang sakit. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian sabda tadi yang disebutkan dalam akhir hadis, lafadznya fa innallaha yut'imuhum wa yusqihim. Karena Allah lah yang beri mereka makanan dan minuman. Ya, bagaimana caranya Allah memberi makanan dan minuman? Telah disebutkan oleh para ulama dalam hadis ini, terkait hadis ini kata mereka bahwasanya caranya Allah dengan meningkatkan apa? Disebutkan nutrisi dalam darah. Seperti apa? Leukositnya naik. Ketika orang puasa, leukosit naik, sel darah putih naik, sehingga apa? Membunuh infeksi, bakteri, jamur, virus. Ya. Nah, kemudian dengan puasa, darah kita encer. Darah kita encer. Ketika darah kita encer, maka saat itu apa? Darah mengalir dengan apa? Derasnya ke seluruh tubuh. Ke otak, ke mata, ke telinga, ke jantung sendiri, ke ginjal, ke liver, ke kulit-kulit, ke semua jaringan. Kenapa? Karena encer. Ya, dia dapat nutrisi. Allah berikan nutrisi malah darah dia yang encer. Nah, Pak, ini perlu diperhatikan baik-baik.
Wah, darah encer bawa nutrisi, bawa oksigen. Nutrisi bagi dia, kebutuhan bagi dia dipenuhi. Sebaliknya kalau kita banyak makan, terutama makanan yang sifatnya manis pekat, makan coklat, kebanyakan makan nasi misalnya, maka yang jadi masalah apa? Selain tubuh menjadi lembab, tubuh juga akan menjadi diantaranya apa? Darah mengalami pengentalan karena makanan yang kita makan. Ya, makanya kalau puasa jangan banyak makan. Nah, kalau banyak makan apa yang terjadi? Darah kental, ya, ngalir ke organ nggak lancar, ke otak nggak lancar, ya, jadi tambah sakit. Coba bayangin. Ini untuk orang yang sakit, bimbingannya seperti ini. Untuk kita orang yang nggak sakit, kita puasa. Bayangin, dalam 1 tahun, 11 bulan di luar Ramadan, makannya ngaco. Ya, semua dimakan. Ya, Allah jadikan puasa Ramadan wajib apa? Untuk memaksa mereka. Nih puasa kalian. Ya, untuk memaksa mereka agar mereka puasa. Biar 11 bulan yang tadinya dosanya banyak, biar digugurin di bulan Ramadan. Biar 11 bulan makannya ngaco, ya, makanan itu tadi bikin racun bagi tubuh dia, dibersihin racun dia. Dibersihkan plak-plak di usus, plak-plak pembuluh darah, kotoran-kotoran di paru-paru, di sel-sel, sel tua dihilangkan, diganti sel muda, yang sel tumor kanker dibunuh, diganti sel yang muda. Subhanallah, ya, yang tubuh sifatnya dingin, lembab dijadikan netral dengan dikeringkan dengan puasa. Nah, ini ajib, ya. Betul-betul Ramadan ini punya korelasi yang sangat kuat dengan musim pandemi, ya. Dan puasa juga termasuk terapi tibun nabawi, ya. Adapun hadis Nabi SAW, sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Ini hadis ini lemah, tidak sabit kepada Nabi SAW, tapi maknanya dari ilmu kedokteran benar. Puasa, ya, orang sakit aja dikurangi makanan, orang yang sehat puasa, dan puasa menjadi terapi, masya Allah, ya. Tapi ingat, kita ibadah puasa bukan karena niat terapi, niat mencari hikmah, niat sehat, bukan. Ibadah puasa karena niatnya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah niat, ya puasa kita bisa batal. Karena ini merupakan asalnya ibadah itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Nah, benahi niat juga. Nah, inilah rahimahumullah jami'an, ya, konsep yang sangat simpel banget untuk bisa kita tadabburi, kita fahami. Ya, maka Allah dengan siam Ramadan. Perhatikan puasa Ramadan. Jangan dientengin puasa Ramadan. Ya, sekian banyak banyak manfaat, hikmah hanya kita bahas biar iman kita semakin kuat, ya. Biar kita semakin sayang dengan Ramadan, biar kita merasakan lezatnya Ramadan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita kenal, kita tahu, kita ilmui siapa itu puasa Ramadan, apa itu manfaat puasa, apa hikmah dari syariat Allah berupa puasa ini, kita akan sayang pada puasa. Kalau kita sayang, kita akan merasakan lezatnya ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dari Al-Qur'annya, ya, dari sholatnya, ya, juga dari bacaan Al-Qur'annya, dari semua yang ada pada bulan Ramadan. Karena apa? Rasa cinta, rasa sayang berbanding lurus dengan rasa lezat. Semakin cintanya kita, semakin tahu ilmu tentang Ramadan, semakin apa? Semakin sayang dengan Ramadan. Ketika semakin sayang dan cinta, semakin merasakan lezatnya Ramadan. Ya, jadi ketika sholat malam, terawih, ya, nggak merasa dia terpaksa, nggak merasa berat badannya, tapi apa? Nikmat, merasakan lezat. Jangan seperti mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusalah. Mereka kalau sholat, mereka itu apa? Berdirinya itu seperti orang yang malas. Ini ciri-ciri orang munafik. Nah, maka itu penting, ya. Makanan perlu diperhatikan. Jangan sampai ketika Ramadan muncul semua penyakit. Yang penyakit nggak muncul di luar Ramadan. Luar Ramadan kok tambah sakit? Berarti koreksi menu sahur Anda, koreksi cara Anda sahur, koreksi buka Anda, koreksi waktu ngemil Anda, ya, koreksi ayat-ayat tadi, ya, hadirkan ayat tadi untuk mengkoreksi diri kita. Namfal yang duril insanu ila ta'ami wa kulu washrabu wa la tusrifu, ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu.
Kemudian walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Banyak sekali ayat agar diri kita menjadi apa? Insan yang selalu apa? Selalu siaga. Nah, paham. Nah, wah ini rahimahumullah jami'an yang perlu diperhatikan. Nah, sekali lagi ya, Allah sudah berfirman sebenarnya dalam surat Al-Baqarah 183 184, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana umat-umat sebelumnya telah diwajibin puasa. Sebelum Nabi Muhammad, ya, syariat sebelumnya ada puasa, tapi syariat puasa Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan syariat umat-umat yang sebelumnya. Yahudi dan Nasrani, puasa mereka, ala mereka, nggak ada syariat sahur. Puasanya yang datang dari syariat Nabi Muhammad, sunnahnya sahur. Barang siapa meninggalkan sahur dengan sengaja, maka dia telah menyelisih sunnah. Nabi sudah bersabda, "Tas-saharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena pada sahur itu ada banyak keberkahan. Nabi juga bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalatus sahur." Ya, sesungguhnya pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Nah, kemudian juga Yahudi dan Nasrani, juga orang Syiah, ya, mereka ini kalau buka puasa nunggu bintang bermunculan mendekati Isya atau waktu Isya. Adapun puasanya yang Nabi ajarkan apa? Takjilul fitr, menyegerakan buka puasa. Adzan langsung buka. Makanya Nabi bersabda, "Ma yazalu ad-dinu zahiran ma'ajjalan nas al-fitr." Ya, senantiasa agama ini kokoh, kuat, nampak selama apa? Selama manusia menyegerakan buka puasa. Coba. Yahudi, Nasrani, nggak ada sahurnya. Kalaupun buka, bukannya diakhirkan. Ya. Adapun syaratnya Nabi Muhammad sahur, sahurnya diakhirkan. Disebutkan oleh Anas bin Malik bahwasanya sahurnya Nabi SAW kaqadri rajul yaqra'ul Qur'an 50 minal ayah. Seperti apa? Seperti seseorang membaca Al-Quran 50 ayat. Katakan sekitar 15 menit sebelum adzan. Itulah waktu sahur yang terbaik. Ya, kebiasaan yang Nabi lakukan. Ya. Sahurnya diakhirkan, bukanya disegerakan. Sehingga jarak antara sahur dan buka nggak terlalu lama, nggak menyiksa dia. Nah, rahmatullah jami'an sahur itu sunnah. Kalau menyelisih sunnah akan timbul malapetaka orang yang menyelisih sunnah. Orang kalau nggak sahur sengaja meninggalkan, dia puasa, ya kemudian apa yang terjadi? Otot dia akan melemah, mengalami atrofi otot, lemes, ya, badannya kecil tapi nggak sehat. Nah, ajib. Wah, ini kemudian kita lihat sahurnya Nabi seringnya menunya kurma. Dari Abu Hurairah riwayat Abu Dawud, ni'mas suhurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin kurma. Tuh. Nah, mindset saja kalau kita sahurnya itu harus pakai nasi. Kalau nggak pakai nasi berarti belum sahur. Itu hanya mindset. Coba diri Anda sahur 3 kurma, misalkan 4 semangka, 3 semangka, ya silakan. Disebutkan oleh para ulama nggak harus ganjil. Ya, untuk mengatakan bilangan ganjil butuh dalil. Kenapa? Nabi pernah juga buka atau sahur kadang genap, kadang ganjil. Berarti nggak ada bilangan khusus harus ganjil. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di riwayat Imam Bukhari disebutkan Nabi makan kurmanya ganjil. Dalam riwayat yang lainnya juga pernah makan genap. Nah, disebutkan di antaranya dari riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, ya, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW yuftiru birutabat. Dulu Nabi SAW pernah berbuka dengan beberapa kurma basah. Coba, ketika sahurnya kurma kering, ketika buka kurmanya basah. Apa bedanya? Kurma kering bisa bertahan lebih lama. Bisa bertahan lebih lama. Ya, kuat untuk puasa. 3 biji kurma sama dengan kalori 1 piring nasi. Kurma penuh dengan vitamin yang sangat lengkap. Kecuali 2 vitamin yang disebutkan nggak ada dalam kurma. Kemudian ketika buka puasa, ya buka puasanya dengan kurma rutab. Kenapa? Karena kurma rutab, kurma basah lebih cepat dicerna di liver sehingga Anda salat maghrib sudah dalam keadaan segar. Dan subhanallah disebutkan Nabi sebelum salat itu makan kurma qabla yusalliya. Artinya habis makan kurma dengan makan besar dipisah dengan salat. Sehingga antara buah tidak dicampur dengan makanan besar.
Para ulama kedokteran klasik menyebutkan orang yang makan buah dicampur dengan makan besar, makan buah dulu kemudian langsung makan besar, atau makan besar langsung makan buah sebagai menu dessertnya dia, maka sama dengan konsumsi racun. Ya, ini saking pinternya mereka perhatian dengan pola makan. Nah, karena mereka dulu ulama-ulama di masa silam perhatikan pola makan agar apa? Hafalan mereka terjaga, biar otak nggak dingin lembab. Kalau otak dingin lembab, hafalan lemah, memori lemah, daya tangkap lemah, ya, kemudian ngantukan. Nah, subhanallah, maka mereka menjaga pola makan, ya, menjaga pola makan, betul-betul mereka perhatikan. Nah, kemudian rahmatullah jami'an, kalau nggak ada kurma rutub, kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, hasa-hasa watin ma, ya, makan dengan minum beberapa teguk air, bukan langsung minum habis, tapi beberapa teguk air. Artinya apa? Disebutkan oleh para ulama juga bahwasannya apa? Ketika puasa 12 jam, 14 jam di negeri kita misalnya, yang tubuh kita sedang dipuasakan, maka tubuh kita dalam kondisi panas. Maka ketika panas, buka puasa jangan langsung didonin, ya, dengan apa? Dengan minum-minuman yang sangat dingin dan waktu yang cepat. Makanya hasa-hasa minumnya dikit-dikit, biar turunnya panas itu pelan-pelan. Ibnu Qayyim juga menyebutkan, selepas olahraga jangan langsung minum. Selepas olahraga jangan langsung mandi atau renang. Selepas hubungan intim jangan langsung makan dan minum. Kenapa? Tubuh sedang panas-panasnya, jangan diturunin dengan dingin begitu cepat. Turunkan pelan-pelan. Nah, ini bimbingan dari ulama-ulama kedokteran Arab klasik. Nah, begitu pula ketika Anda buka puasa, biasakan dengan kombinasi apa? Panas dingin. Apa itu panas dingin? Tentunya tidak cukup untuk kita jelaskan di sini. Bisa Anda beli bukunya atau mungkin pre-order bukunya jika stok kami habis. Ya, dari buku Latai Ashifa Ukakorib, kita bicara tentang panas dingin. Sehat dengan konsep panas dingin. Sehat untuk menjaga kesehatan, sehat untuk mengobati penyakit. Nah, kemudian jangan biasakan ngemil di atas jam 9 malam. Nah, kenapa? Karena pencernaan sedang istirahat. Kalau Anda ngemil di bulan Ramadan dalam keadaan pencernaan istirahat, akan menjadi masalah. Apa? Makanan tidak dicerna akan timbul yaitu apa? Pembusukan, dan akan timbul racun dalam tubuh kita. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya harap dimaklumi. Kita kembali kepada moderator. Barakallah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Sangat-sangat bermanfaat insya Allah. Kita ada sesi tanya jawab, Ustaz. Nah, problem. Baik, pertanyaan pertama terkait dengan menu sahur dan berbuka, Ustaz. Jadi, apakah boleh bila saya sahur dan berbuka hanya makan kurma dan timun atau semangka saja, ditambah buah dan sayur? Kemudian apabila mau memilih makan protein dan karbohidrat di salah satu waktu sahur atau berbuka, sebaiknya dimakan pada saat kapan, Ustaz? Barakallah. Terkait sahur, Anda mau sahur nasi, mau sahur apa, silakan. Pertama, kalau kita bicara dalil hukum halal, ada mau sahur apa halal, silahkan. Tapi kalau ingin sahur terbaik, cukup kurma. Ya, nggak perlu Anda konsumsi pilih karbo atau protein hewani. Kenapa? Karena akan memperberat liver Anda ketika di jam-jam dari sahur sampai buka, sebenarnya organ kita sudah capek. Dari jantung, ginjal, liver, limpa, kandung empedu, pankreas, ya, semuanya sudah lelah. Ya, lelah apa? Membersihkan racun. Maka kalau sudah lelah, jangan ditambah menu yang tambah memperlelah tubuh Anda. Akhirnya apa? Di siang hari tubuh Anda justru lemas, nggak tambah sehat. Ya, kurma, subhanallah. Dengan menu kurma, ya, itu ajib, bisa bertahan lama. Nah, bisa bertahan lama dan Anda lebih apa? Lebih fit. Tetapi namanya sesekali mungkin pengen karbo karena bosan dengan kurma, silahkan, sah-sah saja. Anda mau makan panas dingin, misalkan pilih nasi dan ikan segar, misalkan itu panas dingin. Ya, jangan lupa tetap hadirkan sayuran.
hijau-hijauan. Kemudian Anda ingin makan panas ketemu panas, misalkan sahurnya nasi kebuli misalkan, sesekali misalkan, tetap hadirkan misalkan pendinginnya seperti timun. Nah, sah-sah saja. Begitu pula buka puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Insyaallah. Pertanyaan selanjutnya terkait pola makan yang untuk untuk menderita sakit mah, Ustaz. Apakah habatus sauda itu boleh diminum sebelum makan? Nah, barakallahu fik, lihat sakit mahnya panas atau dingin. Ya, karena ada orang yang sakit mah sifatnya panas, dikasih habatus sauda tambah sakit, dikasih propolis tambah sakit. Ya, ada sebagian orang sakit mahnya sifatnya dingin. Ya, seperti apa? Dia sakit mah, ketika sakit mah konsumsi timun. Saat itu apa? Dia tambah mual. Ternyata orang yang seperti ini konsumsi habatus sauda, konsumsi jahe, baru dia merasakan nyaman di lambung. Kenapa? Karena pakai lawannya. Ya, kalau mah dingin dikasih pendingin tambah mual. Ya, kalau mah dingin berarti obatnya apa? Kasih yang panas, seperti jahe, panas lembab misalnya. Nah, barakallah. Nah, Ustaz, dua pertanyaan terakhir, Ustaz, karena waktu juga. Terkait dengan metode tipu nabawi yang lain, Ustaz, seperti bekam ya. Apakah di saat puasa ini tetap mengikuti tanggal-tanggal sunnah untuk berbekam atau seperti apa, Ustaz? Barakallahu fik, bekam ya sabit dari Nabi, dia termasuk tibu nabawi, dan bekam ini ya datang dari dalil-dalil begitu banyak, di antaranya aftarul hajim wal mahjum, ya, batallah puasa orang yang berbekam dan yang dibekam, pembekam dan yang dibekam, ya. Kemudian hadis ini mansukh, dihapus dengan hadis Ibnu Abbas. Karena Nabi SAW yahtajimu wa huwa sha'im. Ya. Nabi SAW pernah dibekam, ya, dan dia dalam keadaan puasa. Ya. Yang tadi pertama mengatakan pembekam dan yang dibekam batal. Kemudian hadis berikutnya, hadis Ibnu Abbas atau hadis Anas bin Malik menyebutkan bahwa Nabi pernah dibekam dalam keadaan dia puasa. Ini menghapus hukum yang sebelumnya. Ulama menyebutkan kenapa hadis yang sebelumnya orang pembekam sama yang dibekam itu batal puasanya. Karena apa? Bekam di masa silam menggunakan canduk atau tanduk sapi misalkan, tanduk hewan. Disedot, kemudian disayat. Sayatannya juga nggak sembarangan, pakai pisau atau pedang di zaman silam, sehingga darah yang keluar sangat banyak. Kemudian disedot, darah yang keluar sangat banyak dari si pasien akan menyebabkan dia pingsan. Sehingga apa? Batal. Kemudian disedot dengan cangkuk, sedotan ini akan masuk ke dalam mulutnya sehingga batal. Dan hadis ini mansukh dengan hadis berikutnya, bahwasanya Nabi pernah juga dibekam ketika puasa, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa diantaranya? Sebagaimana riwayat Anas bin Malik, syaratnya kalau dia kuat. Yang jadi masalah dibekam terus pingsan, maka menjadi perantara batal puasa dia, hukumnya menjadi makruh. Ya, bekam di bulan Ramadan, ya tentunya bekam itu standar asalnya baik dilakukan ketika ada cahaya matahari. Kenapa? Karena pembuluh darah kapiler melebar. Beda dengan fasdu. Fasdu bukan tibu nabawi ya, yang benar. Ya, dia nggak ada kaitannya mau panas mau dingin, dia santai di fasdu nggak masalah. Kenapa? Karena langsung membuluh darah. Pembuluh darah lagi sempit pun bisa dikeluarin darahnya. Lagi besar lebih-lebih bisa dikeluarin. Bahkan bisa bahaya kalau dalam kondisi musim panas. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bekam terbaik dilakukan di musim panas dan fasdu yang terbaik dilakukan di musim dingin. Karena semua punya kriteria dan karakter masing-masing. Bekam jika terpaksa ingin dibekam di bulan Ramadan, maka yang paling baik pilih waktu mendekati maghrib dengan syarat dia masih fit, ya. Nah, nggak menyebabkan dia pingsan, nggak kelelahan, malamnya nggak begadang, kemudian nggak terlalu lemas, ya. Kalau dia pingsan jadi masalah, jadi harus qadha, dan hukumnya makruh yang seperti ini. Tapi untuk lebih amannya dilakukan di malam hari, karena darurat, nggak ada waktu lain kecuali
malam hari, misalkan dilakukan setelah taraweh. Yang mana asalnya bekam itu dilakukan ketika ada matahari. Bukan dari Nabi, tapi apa dari ilmu-ilmu klasik, bekam baiknya dilakukan ketika ada matahari. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak mengapa dilakukan di malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, terkait dengan buku Panas Dingin yang tadi disampaikan, bisa dibeli di mana atau di-order di mana Ustaz? Bisa dicek bukunya di Adi Store, Abdurrahman Dhani Store di IG, atau di nomor, Anda bisa cek nomor admin kami. Kalau buku habis nanti bisa di pre-order di nomor 0813 1103 8766. Ana ulang, 0813 1103 8766. Insyaallah itu. Nah, Ustaz, untuk nomor adminnya tadi saya izin untuk cantumkan di chat Ustaz, supaya seluruh peserta bisa membacanya. Insyaallah. Pak Agus sebagai Ketua Panitia ada yang ingin disampaikan, Pak? Cukup banyak. Azin. Oh, baik. Baik Ustadz, mungkin kajian bisa diakhiri, ditutup dengan doa Ustadz. Jazakumullah khair, ya, barakallahu fikum. Ya, Bapak Ibu-ibu yang hadir dalam kajian Zoom ini, semoga kajian pagi hari ini menjadi bekal bagi kita menyambut bulan Ramadan, ya, juga menjadi sebab perantara kita sehat sehingga istiqomah di bulan Ramadan, semangat menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena apa? Sehat kita menjadikan perantara kita istiqomah terus ibadah bisa mendatangi. Gara-gara makanan yang kita makan, gara-gara pola makan yang salah, ya, kemudian kita sakit, ya sudah. Akhirnya apa? Kita nggak mendapat faedah sebagaimana apa? Faedah didapat orang yang sehat bisa mendatangi semua amalan ibadah. Ya, semoga Allah sampaikan kita kepada awal Ramadan hingga akhir Ramadan dalam keadaan sehat dan afiat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mudah untuk mendatangi semua ketaatannya di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Semoga Allah jauhkan kita untuk mendatangi semua maksiat, dijauhkan dengan semudah-mudah penjauhannya. Juga semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah jadikan negeri kita sendiri aman di negeri kita sendiri. Semoga Allah hancurkan makar-makar orang yang ingin punya makar di negeri kita ini. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita. Semoga Allah kokohkan hati mereka untuk menolak makar-makar orang-orang di sekitar mereka, ya. Dan semoga Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, ya, bagi kaum muslimin, yang bisa menjalankan ibadah, ya, tanpa ada makar-makar mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, ya. Allahumma yassir lana fi Ramadan, fi syahr Ramadan, ya. Allahumma ja'al hadha syahr mubarak lana wa lakum jami'an, ya. Allahumma ighfir lana waghfir al-muslimin fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mungkin sesi terakhir foto bersama Ustadz. Mohon kesediaan Bapak Ibu yang sudah hadir bisa open cam untuk kita